Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan panjang umur kepada kita semua sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul pada acara silaturahmi, juga pada acara sosialisasi terkait budaya positif. Terkait budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP terkait berkaitan dengan kegiatan CGP. Pertama kali pada kesempatan ini, dan mohon maaf kepada ibu bapak, juga ucapan terima kasih yang tak terhingga. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa kumpul. Mohon maaf sekali lagi. Tadi awalnya saya nelpon kepada kepala sekolah, mohon kehadirannya, minta waktu. Alhamdulillah respon baik sekali. Nah, untuk itu kita bisa awali kegiatan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penyampaian terkait budaya positif, kami serahkan waktu seleluasanya kepada CGP. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktunya. Bapak Ibu, sebelum melaksanakan, jadi Bapak Ibu harus tahu terlebih dahulu kenapa sih saya mengadakan kegiatan ini. Jadi di sini alasannya ya Bapak Ibu. Saya disuruh oleh fasilitator untuk menyampaikan tentang budaya positif, dan kebetulan anggotanya itu harus lebih dari 10 orang. Maka dengan begitu otomatis harus mengundang dari Bapak Ibu guru sekolah yang lain. Untuk waktunya, nah kebetulan waktunya ini diharuskan selama 1 jam ya Bapak Ibu. Jadi dengan sangat mohon maaf, mungkin waktu Bapak Ibu saya ambil dulu selama 1 jam untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Ya seperti itu ya Bapak Ibu. Diseminasi budaya positif. Apa itu diseminasi? Diseminasi adalah penyebaran informasi. Jadi bukan diskusi yang kemarin laksanakan ya Bapak Ibu yang ada di SDN 1 Masawat. Kalau diseminasi ini lebih ke penyebaran informasi. Ya lanjut. Nah ini saya perkenalkan Bapak Ibu, saya Gun Gumilar merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dengan selalu dibersamai oleh Ibu Dinti Maryanti dan Bapak fasilitator, ini salah ya, Bapak fasilitatornya Pak Hendi. Tidak apa-apa ya. Dengan Bapak fasilitatornya yaitu Bapak Hendi Herdiawan ya. Beliau itu orang Sumedang kalau tidak salah. Mari kita lanjut Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan pemantik.
Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada yang mau berpendapat? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Mari kita lihat dulu. Di sini ada tayangan video. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi merupakan contoh hukuman yang diberikan oleh ibu guru kepada Naren. Pertanyaannya yang tadi, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada yang mau berpendapat? Tidak. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut saya itu kurang tepat ya Pak. Dikarenakan jika kita menghukum anak itu malah anak itu yang istilahnya kena mental Pak. Jadi mentalnya akan down, malah itu dapat memperburuk kondisi mental si anak. Terima kasih. Yang lain? Ibu Hendy? Mau Hendy? Jika tidak ada, ya jadi betul apa yang dikatakan Pak Ustadz bahwa hukuman itu tidak pernah bisa mendisiplinkan anak. Memang pada waktu itu bisa ya siswa disiplinkan, tetapi pada hari-hari yang selanjutnya itu tidak pernah bisa ya. Jadi tidak istilahnya awet gitu ya. Namun lanjut. Nah, ternyata pemberian hukuman berdampak negatif pada siswa. Kenangan tersebut akan terus teringat sebagai pengalaman pahit walau kelak mereka telah dewasa. Ya, jadi sama seperti Pak Ustadz tadi bakal kena mental. Itu hukuman tadi akan membekas sampai nanti siswa tersebut beranjak menjadi dewasa. Ini gambarnya bukan dihukum, tapi siswa yang sedang tidur. Nah, sekarang Bapak Ibu, sesuai yang akan saya sampaikan, budaya positif adalah saya sudah memberikan 1 lembar di sana. Silakan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif silakan dituliskan. Jika sudah dituliskan, kemudian disimpan ditempel di warna oranye. Bebas saja, tidak perlu takut salah ya. Karena ini sifatnya bukan diskusi tetapi lebih penyebaran informasi. Tidak perlu menuliskan nama, langsung saja. Apa yang Ibu Bapak ketahui tentang budaya positif?
Sambil mengerjakan saya bacakan ya Bapak Ibu. Budaya positif adalah kebiasaan baik yang harus diterapkan sehari-hari. Budaya positif adalah kebiasaan baik yang dilakukan sehari-hari yang sudah tertanam dalam diri. Budaya positif adalah tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan. Budaya positif adalah kebiasaan yang baik rutin dikerjakan. Budaya positif adalah kultur, adat istiadat yang baik, nilai dan kebiasaan yang baik. Budaya positif adalah menyebarkan kebiasaan yang baik agar menjadi suatu kebiasaan untuk dilaksanakan setiap hari. Budaya positif adalah nilai-nilai baik yang dimiliki peserta didik. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Budaya positif merupakan kebiasaan yang baik yang selalu dikerjakan secara berulang. Di sini dari jawabannya memang sudah pada betul ya Bapak Ibu. Bisa jadi Bapak Ibu di sini kan sudah mengerjakan PMN nih tentang budaya positifnya. Ibu Susi atas budaya positif PMN. Budaya positif adalah suatu hal yang harus dikembangkan dari usia dini. Budaya positif adalah sebuah nilai keyakinan dan kebiasaan baik yang berpihak pada murid agar menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan rasa tanggung jawab. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Sangat lengkap sekali. Jawabannya sudah sangat luar biasa. Mungkin saya di sini hanya menambahkan saja ya Bapak Ibu, dari pemahaman Bapak Ibu sudah sangat bagus. Mari kita lanjutkan. Lalu bagaimana kita bersikap sebagai guru ketika menemui siswa yang melanggar peraturan? Nah, jadi dari sinilah ide yang diangkat dalam teori budaya positif. Di sini pengertian budaya positif adalah sikap nilai yang menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Pada pelaksanaannya, murid mendapat kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran yang lebih bermakna sehingga lebih bertanggung jawab. Ya, jadi itu dari kata kuncinya budaya positif. Mari kita lanjut. Lalu bagaimana untuk menciptakan budaya positif, Bapak Ibu? Ya, yang pasti di sini melalui kegiatan disiplin positif. Nah, berikut konsep utama budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga
kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, ada segitiga restitusi. Kalau saya dulu ketika mengerjakan PMM Bapak Ibu tentang budaya positif hanya pada aspek segi membuat keyakinan kelas, ya Ibu Elis membuat keyakinan kelas, tidak serinci seperti ini, dan saya baru menemukan di guru penggerak seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, hendaknya dapat menyiapkan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir berpindah dan menciptakan dengan merdeka. Disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru. Ada nelaun. Kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Di sini ada analoginya terkait disiplin positif. Nah, karena disiplin positif ini sangat berhubungan sekali dengan keyakinan diri, maka di sini ada analoginya, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda. Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B bisa dengan membujuk, mengancam, menghardi, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ini ya, analoginya seperti ini. Jadi kita memiliki sebuah benda yang berharga di kepalan kita. Nah, terus kemudian ada teman kita yang ingin mencoba merebut benda dari tangan kita dengan apapun caranya. Pertanyaannya, apakah benda atau kepalan kita yang kita jaga itu akan dapat terbuka atau tidak? Jawabannya tentu tidak, karena kita memiliki keyakinan bahwa kita harus menjaga benda tersebut pada kepalan tangan tadi. Sama halnya dengan disiplin positif, ya. Jadi sekeras apapun Bapak Ibu guru mendisiplinkan siswa, tidak akan ada artinya jika siswa tersebut tidak mau atau tidak memiliki keyakinan pada hal-hal yang positif seperti itu. Lanjut ya Bapak Ibu.
kontrol atau ilusi kontrol. Nah, ini yang sering dimiliki oleh ibu bapak guru di sekolah. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kepada siswa. Lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Yang stimulus respon di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini pandangan awalnya dan seharusnya yang ini ya Bapak Ibu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Harusnya semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang keenam, model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Nah, ini merupakan teori kontrol ya Bapak Ibu. Jadi seharusnya Bapak Ibu ketika mempunyai paradigma seperti ini harus dirubah ke paradigma teori kontrol. Yang saya rasakan biasanya bahwa yang ini ya, saya bisa mengontrol orang lain, objeknya kepada siswa. Nah, itu seharusnya salah ya, seperti itu, paradigma seperti itu salah. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi siswa itu tidak bisa dikontrol sebetulnya oleh guru gitu. Nah, ini merupakan teori kontrol dari William Glasser. Di sini ada makna disiplin, teori motivasi, nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, kemudian 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi ini yang kita bahas kali ini ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, kita masuk pada bahasan yang kedua, yaitu disiplin positif. Apa makna kata disiplin positif? Di sini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nah, ini ya, saya sendiri memang memahaminya ketika sebelum belajar ini bahwa kata disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Namun paradigma itu ternyata salah. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Lanjut. Nah,
Jadi disiplin adalah di sini kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, dalam kurung sifat positif manusia yang memiliki tujuan mulia. Ya, jadi disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi disiplin itu tercipta bukan karena orang lain, tetapi karena diri sendiri. Jika dalam kasus kita sebagai guru, Bapak Ibu harus paham bahwa mendisiplinkan siswa itu bukan dengan paksaan, tetapi dengan menciptakan keyakinan kepada siswa untuk mampu memerintah dirinya sendiri, ya, seperti itu. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5, ya Bapak Ibu. Yang pertama diterima dan disayang. Yang kedua ada senang. Yang ketiga bisa. Yang keempat ada bebas atau kebebasan. Yang kelima adalah bertahan hidup. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu survival. Kenyataan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kita harus memahami pandangan orang lain terhadap dunia, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, termasuk siswa. Siswa juga memiliki kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, ya. Ini kita masuk pada kasusnya. Nah, di sini studi kasus ini kebetulan Egi, ya, tadi ada sedikit kecelakaan. Ini studi kasusnya, ya Bapak Ibu. Pak Gun kelas 4 SD Masawah sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama Egi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Egi yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika menghadapi situasi tersebut, apa yang dilakukan Pak Gun? Menurut Anda kira-kira apa alasan Egi melakukan hal tersebut? Nah, dari studi kasus ini berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini yang 5 tadi. Jawabannya seperti apa? Nah, ini dalam konteks penerapan budaya positif, sebaiknya Pak Gun mencari tahu apa alasan Egi melakukan tindakan tersebut dan kebutuhan mana yang harus dipenuhi oleh Egi. Nah, dari studi kasus tadi diketemukan bahwa alasan Egi melakukan hal tersebut di sini dari aspek bertahan hidup, ya. Egi lapar karena tidak diberikan oleh orang tuanya. Jadi Egi terpaksa tadi istilah nama malaknya, malak kasih suabakur, ya. Itu berhubungan dengan bertahan hidup. Yang kedua, teman Egi menjadi memperhatikan Egi. Nah, ini masuknya pada cinta dan kasih sayang. Jadi Egi itu merasa disayangi ketika teman-temannya yang dipalak itu memperhatikan, ya. Yang ketiga, Egi merasa hebat karena temannya takut padanya. Ini pada aspek penguasaan, ya. Bisa. Kalau yang ini tadi bisa, ya. Nah, ini yang ini bisa atau penguasaan.
Yang keempat, Egi merasa bosan terhadap bekal yang dibawanya. Ini masuk pada aspek kebebasan. Yang kelima, Egi iseng, dia merasa senang terhadap ekspresi temannya. Ini masuk pada aspek kesenangan. Lanjut. Yang selanjutnya Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama, satu, untuk menghindari. Ya, jadi Bapak Ibu harus paham bahwa teori motivasi itu ada tiga. Yang pertama, untuk menghindari atau ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada siswa yang memasukkan bajunya kepada celana dilepetkeun atau acungna, motivasi siswa eta naon? Apakah untuk menghindari hukuman dari guru? Apakah untuk mendapatkan imbalan dipasihan 500 ku pajece sakan negara? Atau karena dia menghargai diri sendiri? Ada abima atau penghargaan karena diri sorangan, jadi rapih itu adalah bagian dari diri sendiri, ya, seperti itu. Nah, ya, jadi Bapak Ibu harus tahu ya ini. Yang selanjutnya, ini apa kosong? Jadi kalau tidak salah, speaking ya kalau tidak salah, tapi tidak apa-apa langsung ke sini. Nah, Ki Hajar Dewantara tentang motivasi, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa motivasi itu adalah merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara pada pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima. Ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantara juga bahwa motivasi itu dilakukan oleh diri sendiri, bukan dari paksaan dari orang lain, bukan dari hadiah yang diberikan, tetapi murni dari keyakinan diri sendiri sebagai bagian dari menghargai diri sendiri. Lanjut. Nah, pada poin selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini kasusnya Najla kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran berlangsung dia lebih sering berdiam diri dan menggambar di buku pada saat buku guru matematikanya Pak Gun. Najla menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi serta menjadi gagap pada saat berupaya
menjawabnya. Jadi Pak Gun itu bertanya kepada Najla. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Najla yang bicara tergagap. Pak Gun pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawai Najla dan malahan meminta Najla untuk maju dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Gun. Kelas semakin gaduh dan Najla di depan memegang hidungnya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan apa yang dilakukan Pak Gun? Menurut Bapak Ibu setuju tidak? Jadi Pak Gun itu menghukum Najla ke depan karena dia tidak ngegambar di buku nuju pelajaran matematikanya. Menurut Bapak Ibu setuju tidak? Tidak ya. Nah, lalu harusnya tindakan Pak Gun terhadap Najla itu, menurut Anda tindakan Pak Gun terhadap Najla apakah hukuman atau konsekuensi? Jadi menurut Bapak Ibu tindakan Pak Gun itu hukuman atau konsekuensi? Di piwarang ka payun terus nyempeng pangamu disensarikeun ku balangna. Lebatna kana hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, jadi hukuman ya. Hukuman bukan? Tidak ada ya. Nah, jadi jawabannya itu hukuman. Mengapa hukuman? Karena yang dilakukan Najla atau kesalahan yang dilakukan Najla itu tidak ada hubungannya dengan dengan materi yang diajarkan oleh Pak Gun. Kalau konsekuensi bisa jadi nanti Najla harus mengerjakan soal tambahan. Itu kalau konsekuensi. Nah, sekarang mari Bapak Ibu kita memahami, berlatih membedakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi ini siswa ini terlambat sekolah, lalu diberikan tugas mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman, konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi?
Berarti sudah mulai terlihat ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Pentingnya karena kegiatan itu jelas hukuman. Mungkin seperti itulah antara konsekuensi dengan hukuman. Ya, mari kita lihat. Nah di sini hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Terlalu banyak mungkin yang mencatat 100 kali itu seperti hukuman ke siswa. Tadi bisa dikatakan konsekuensi apabila suruhan itu jangan terlalu banyak gitu, mencatat 3 kali, kalau itu termasuk konsekuensi. Tapi karena itu terlalu banyak, mencatat 100 kali di dalam buku, karena tidak akan terlambat lagi ya. Tapi ada hubungannya kan itu dengan pelajaran, mau belajar tapi terlambat gitu. Kalau hukuman, kalau 100 kali termasuknya hukuman ya, kalau gitu. Dikira itu termasuknya konsekuensi, itu bisa termasuk konsekuensi di sana. Kalau yang poin 1 di sini, kalau konsekuensinya harus seperti apa? Jangan terlalu banyak sampai 100 gitu. Cukup 3 jajar atau jadi jumlahnya gitu, jangan terlalu. Di sini kan kejadiannya karena terlambat sekolah. Kira-kira Bapak Ibu, jika siswa terlambat sekolah, konsekuensinya harus apa? Mohon maaf, izin jawab mungkin benar mungkin salah. Menurut pendapat saya, jika ada anak yang terlambat datang ke sekolah, itu bisa dikonsekuensi. Contoh konsekuensi yang diterapkan, pernah saya terapkan di kelas saya. Jika dia terlambat, itu di stop dulu, jangan masuk ke kelas, nunggu 1 jam pelajaran. Jadi kalau belum beres jam pelajarannya, jangan dulu masuk. Untuk saya seperti itu, bisa diterima atau tidak, ya itu pendapat. Tepuk tangan Bapak Ibu. Yang dipaparkan oleh Pak Usep, saya juga setuju bahwa kalau terlambat sekolah berarti konsekuensinya nanti ada semacam tambahan waktu di sekolah. Kalau misalkan guru memberikan tugas ya tidak apa-apa, itu karena itu merupakan bagian dari konsekuensi ya. Tetapi kalau mencatat 100 kali ini kan tidak ada hubungannya, ya tidak ada hubungannya dengan keterlambatan siswa. Nah, lanjut saja ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman, paksaan, bersifat paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus tanggapan. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, konsep diri yang buruk. Konsekuensi, konsep diri yang baik.
Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang selanjutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, jika kita studi kasuskan pada kegiatan upacara, ya Bapak Ibu, kalau biasanya kan ada salah satu siswa yang tidak memakai topi, ya. Nah, itu kira-kira konsekuensinya harus apa? Kalau ada siswa yang tidak membawa topi dan dia tidak menggunakan topi ketika upacara, itu konsekuensinya seperti apa? Kalau dulu di SD Hiji Masalah Kampung Kurma kan osok dipisahkan ya Bapak Ibu, mau dipisahkan. Ternyata dipisahkan eta hukuman atau nanti konsekuensi itu. Ya. Seperti itu contohnya. Kamu kenapa toilet lagi ya? Ya jangan narik. Narik 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Rek? Maaf Bu. Poin selanjutnya Bapak Ibu yang keenam adalah restitusi dan posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru Bapak Ibu pasti berperan kelima ini. Ya, ada yang berperan sebagai penghukum, ada yang berperan pembuat rasa bersalah, ada yang berperan sebagai teman, ada yang berperan sebagai pemantau, ada yang berperan sebagai manajer. Nah, saya pribadi, Bapak Ibu, sudah berperan keempat ini. Penghukum, menghukum, atau kata kabudah. Pembuat rasa bersalah, atau teman, atau juga yang keempat itu pemantau, atau. Nah, mari kita lihat apa sih yang menjadi ciri-ciri dari posisi kontrol guru. Yang pertama ada tadi penghukum. Yang ini penghukum. Naran! Ini yang video tadi ya, yang pertama penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Untuk posisi kontrol penghukum itu biasanya perilaku yang menyakiti dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh siswa ya. Yang selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa
Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Untuk posisi kontrol guru yang membuat pasal bersalah itu ciri-cirinya adalah menyudutkan. Yang ketiga ini sebagai teman Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan Untuk yang ketiga adalah posisi teman sering mengucap tolong sambil tersenyum cengengesan. Yang keempat di sini ada pemantau. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Kalau posisi mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Kalau posisi kontrol guru sebagai pemantau ini biasanya dilandaskan dari data-data yang guru tersebut ketahui ya. Kemudian juga untuk ekspresinya itu datar ya, tidak marah, tidak tersenyum. Untuk yang selanjutnya di sini yang kelima adalah Saya lupa setel alarm saya semalam. manajer. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu tadi posisi kontrol guru sebagai manajer.
Menurut Bapak Ibu yang paling tepat itu yang mana? Posisi kontrol sebagai manajer. Mengapa demikian? Karena guru tersebut mengajak bekerja sama kepada siswa untuk merubah perilakunya. Itu ya. Kalau tanpa mengajak bekerja sama, nanti sama saja dengan pemantau. Lanjut Bapak Ibu. Nah, mari berlatih posisi kontrol. Pada hari Senin, Pak Alpi tidak masuk sekolah. Pak Edo merupakan guru matematika di sekolahnya. Saat itu Ibu Rina menggantikan Pak Alpi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus dengan tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas, malah melanjutkan mengobrol. Nah, di sini Bapak Ibu, kira-kira Ibu Rina memposisikan diri posisi kontrol yang mana kira-kira? Tadi ada Kamu kira ruangan lagi nah? Masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. ada penghukum, ada pembuat pasal-pasalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah tadi Ibu Rina sudah mengucapkan tolong, berarti Ibu Rina memposisikan diri sebagai teman. Nah itu sebetulnya adalah salah. Seharusnya Ibu Rina memposisikan sebagai manajer. Berarti seharusnya Pipi dan Natalia itu diajak ke kantor, kemudian diajak kerjasama oleh Ibu Rina untuk memperbaiki perilaku yang dilakukan. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Oke lanjut. Nah ini di sini ada ciri-ciri posisi kontrol guru. Sini ada pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Di sini adalah pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu ini sebagai teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir, kamu paling tidak bisa. Penghukum. Apakah kamu mau mendapatkan stiker binatang sebagai pemantau? Ya, jadi ini ciri-ciri dari posisi kontrol guru. Lanjut. Nah, ini sedikit lagi Bapak Ibu masuk pada keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing sudah ya? Saya yakin sudah. Jadi keyakinan kelas itu apa? Yaitu nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal tanpa memandang perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa.
Suatu keyakinan akan lebih memotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, ini ruang lingkupnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah peraturan kelas. Kita sudah melakukan atau membuat peraturan kelas, kemudian menciptakan keyakinan kelas, kemudian setelah sudah membuat keyakinan kelas, otomatis nanti lingkungannya itu harus mendukung ya, supaya dapat positif. Nah, setelah yang ketiga tadi sudah tercipta, maka akan terlahirlah suatu budaya positif ya, seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Yang peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya tanggung jawab. Peraturan kelas hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Peraturan kelasnya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang selanjutnya, gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya, bergantian menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Ya, jadi seperti itu perbedaannya. Lanjut. Di sini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas biasanya lebih abstrak. Kemudian pernyataannya universal, dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak, mudah dipahami dan diingat, diterapkan di suatu lingkungan, berkontribusi dalam perbuatan. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curhat pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut. Nah, ini proses membuat kesepakatan kelas. Setelah dibuat kesepakatan kelas, nanti dibuat kembali keyakinan kelasnya. Lanjut saja Bapak Ibu. Ini yang terakhir, segitiga restitusi. Egi ribai ya. Dalam penerapan segitiga restitusi, hendaknya seorang guru yang pertama dapat menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kesalahan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, lamun aya siswa anu gelut, misal kata ulah langsung diamok asih manehna tah ulah eta kadang kieu menstabilkan heula identitasna. Kumaha kalimatna? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya. Terus juga ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah,
Setelah kita menstabilkan identitas, baru kita masuk pada validasi kesalahan yang dibuat oleh murid. Dengan mengucapkan apa? Nah, di sini ada, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan ketika kita melakukan validasi kesalahan kepada siswa. Setelah melakukan ini, lanjut kita menanyakan keyakinan. Pertanyaannya seperti ini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya, jadi Bapak Ibu, lamun aya budak anu kaberangan lebat ke kelas, eta teh yang dicarikan ieu kedahna stabilkan identitas, validasi kesalahan, terus menanyakan keyakinan. Tapi tergantung permasalahannya, untuk kedah ieu sadaya diterapkeun, untuk kedah dipilih ya. Ieu anu kira-kira pas sareng tepat. Terima kasih. Sekian saja dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf bila kegiatannya mungkin saya dari penyampaian masih berarti ya Bapak Ibu, juga kebetulan tidak terlalu fit. Tugas yang terakhir, silakan Bapak Ibu tuliskan pemahaman tentang budaya positif yang sudah Bapak Ibu pelajari barusan, kemudian ditempel lagi di sana. Yang perlu saya pelajari dari barusan dipelajari